Kalau di masa Nabi ada orang naruh jeroannya binatang ternak, jeroan unta atau jeroan sapi di depan pintu rumah orang, kalau sampai kita buka pintu ada jeroan binatang ternak di depan rumah kita, itu artinya ada hater yang luar biasa. Kalau celananya tidak ketat, boleh. Kalau celananya tidak bolong-bolong ya, jadi celananya longgar ya, menutup aurat dengan sempurna. Terus tidak menerawang, tidak bolong-bolong ya, alhamdulillah udah lunas cicilannya juga. Alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi nggak masalah juga sih, tapi kan kadang-kala kita juga aduh ragu nih, ini udah longgar apa enggak gitu. Ya udah cari aja yang celana, kadang ada yang setengah rok setengah celana gitu yang model sekarang ya, kulot juga. Kalau pertanyaannya apa sih hukumnya perempuan pakai celana jeans yang ketat? Ditanya balik aja, makainya di mana? Nah, kalau makainya di rumah sambil masak boleh kan? Boleh. Tapi kalau di luar boleh nggak? Boleh, asalkan di luarnya ditutupin lagi pakai gamis. Misal nih kita nih udah pakai gamis kayak gini, masa nggak boleh pakai jeans di dalam? Boleh. Ya nggak boleh pakai jeans ketat keluar rumah, lenggak-lenggok gitu ya. Ada cowok bening dikit digodain, nah itu udah parah tuh. Parah tuh, jangan kayak gitu ya teman-teman. Sahabat muslimah daily yang kayak gitu jauhin aja. Kalau dulu sempat kayak gitu, sekarang jangan, ya enggak. Nah intinya pakai celana itu dibolehkan dengan beberapa syarat. Dipakainya kalau ketat nih pakai di rumah aja. Kalau ketat pakainya di luarnya lapisin dengan gamis atau rok ya. Terus kalau longgar boleh dibawa keluar rumah asalkan tadi memenuhi syarat yang tidak nerawang, tidak bolong-bolong dan lain sebagainya. Jangan lupa jangan pakai celana panjang hasil nyuri di jemuran orang, dosa. Ya, terkait model hijab atau model kerudung, Ustazah, kadang-kadang kan banyak sekali sekarang zaman sekarang ini model yang beraneka ragam. Nah, itu yang dianjurkan, yang menutup aurat yang sebaiknya seperti apa yang kita gunakan? Yang bagus adalah terserah modelnya apa. Yang penting nih patokannya nih ya. Sebisa mungkin menyamarkan area dada, ya, menyamarkan area dada. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin tidak menyerupai kayak dia pakai hijab, tapi kayak nggak pakai hijab. Kemarin saya pernah melihat beberapa model gitu ya di sosial media, pasmina yang digulung-gulung-gulung kayak mirip rambut, kayak orang rambut lagi dikepang, tapi ternyata itu bukan rambut. Itu hijab pasmina warnanya hitam tapi diuyil gimana lah begitu, kayak orangnya lagi pakai lagi dikepang gitu rambutnya. Ini kan tasyabuh sebetulnya, maksudnya tasyabuh itu menyerupai orang yang enggak pakai hijab. Ada lagi yang mirip dengan Snow White gitu ya, digulung-gulung ke atas kayak dia lagi, padahal itu hijab gitu, tapi kayak enggak pakai hijab. Jangan tasyabuh, jangan menyerupai orang yang enggak pakai hijab. Yang berkaitan dengan etika juga ya, kaitannya dengan etika. Pokoknya menutup aurat dengan sempurna, lebar, menyamarkan area dada, apalagi ya, tidak menyerupai orang yang tidak pakai hijab. Itu kira-kira yang perlu disampaikan. Soal modelnya gimana zaman sekarang banyak lah begitu ya. Tergantung juga sesuai dengan selera suaminya juga. Ada suami yang nggak suka istrinya pakai yang model-model, ada suka yang suaminya kamu kalau misalnya pakai hijab kok kayak lebih tua sih, misalnya rada trendy dikit. Ya udah trendy, yang penting tetap di dalam jalur syariat, jangan yang pengen trendy tapi cuma diuyil-uyil di leher gitu kan, kayak orang kecekek gitu. Nah itu janganlah kayak gitu. Oke, jadi mungkin kita jadi lebih tahu nih sekarang Ustazah seperti apa kita harus berpenampilan yang sesuai dengan aurat, menutup aurat itu tadi. Betul sekali. Ada lagi pertanyaannya Ustazah mengenai suara. Nah, saya pernah dengar juga mengenai bahwa suara itu adalah aurat Ustazah. Nah, seperti apa kita bisa menggunakan suara kita dengan baik dan benar dan tidak menyalahi aturan atau seperti apa? Suara yang kalau sesama perempuan ya terserahlah kita mau ngomong seperti apa, biarin aja. Kecuali kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang tidak normal ya, mohon maaf ya, LGBT misalnya. Nah sama perempuan tapi dia tertariknya sama perempuan, ini kita harus jaga-jaga diri juga. Tapi kalau dengan teman-teman yang udah kita tahu banget, udah kita mau bersuara seperti apapun silakan saja. Tapi kalau kita yang bersuara di depan umum, tidak boleh pakai suara yang dibuat-buat gitu ya, sampai membuat orang jadi bersyahwat kepada dia. Ini tidak boleh, harus tegas,
harus sopan dan lain sebagainya. Terus suara wanita itu aurat atau tidak? Ya memang ada satu hadis yang mengatakan suatu mar'ah aurat, suatu suara wanita itu adalah aurat. Tapi kalau apa ya, kalau dia misalnya mendesah-desah lah gitu ya, terus agak genit-genit gimana, yang menggoda dan lain sebagainya, ini nggak boleh. Tapi kalau tegas, biasa aja, silakan saja. Kenapa? Karena di masa Rasulullah SAW, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha juga menjadi tempat bertanya para sahabat dan sahabiat dalam masalah agama, dalam masalah syariat, dalam masalah fikih. Itu beliau banyak menjadi mufti, memberikan jawaban-jawaban atas hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha termasuk perawih terbesar keempat yang meriwayatkan hadis Nabi. Bayangkan kalau beliau nggak pakai suara, gimana cara ngeriwayatinnya? Nah, itu ya. Tapi ya Aisyah, bunda kita Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang mulia, ngomongnya biasa aja, nggak yang menggoda-goda gitu ya, yang dibikin-bikin. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Komunikasi biasa aja, menjaga harga diri kita sebagai wanita muslimah ya, jangan sampai terkesan wanitanya ya kayak bukan wanita terhormat. Nah, ini yang tidak boleh. Betul. Atau kadang-kala di kehidupan sehari-hari kita temui bercanda mungkin Ustazah, tapi terlalu yang bagaimana saking akrabnya dengan lawan jenis atau seperti itu. Betul. Tertawanya jangan terlalu terbahak-bahak kalau di depan orang laki-laki ya. Di depan laki-laki sedekat apapun kita sama dia, jaga tertawanya jangan terlalu keras, ya kan. Terus tatapannya juga jangan mengundang, ya kan, kayak bikin GR temennya gitu, kayak ngasih harapan minta dirayu. Nah, ini yang tidak dibolehkan ya. Terus apalagi misalnya udah sih gitu aja ya, walaupun nanti di telepon juga kan, jadi nggak usah yang ya Allah mas kemana aja, nggak usah kayak gitu. Jadi biasa aja, kemana aja, oh iya gini, tapi dulu akrab banget deh aku sama dia, tapi dulu kan belum hijrah. Nah sekarang udah hijrah, perbaiki deh kualitas pergaulan kita. Betul, jangan sampai terkesan sombong, tapi jangan juga terkesan mohon maaf nih murahan. Jangan sampai kayak gitu. Betul, setuju banget Ustazah. Nah, masih mengenai akhlak dan juga aurat, mau bertanya Ustazah, jadi pernah dengar juga kalau wanita itu auratnya berada di dalam rumah Ustazah. Bagaimana kalau kita ingin aktualisasi diri atau melakukan berkarya atau bekerja di luar rumah, itu tanggapan Ustazah seperti apa? Ya, memang wanita itu ya sebaiknya kan lebih banyak di rumah. Waqarna fi buyutikun. Jadi kalian itu tinggallah di dalam rumah kecuali ada keperluan. Nah, soal wanita boleh beraktualisasi atau tidak di luar itu tergantung dengan wali dan suaminya, izinnya. Betul. Jadi kalau kata suaminya, istriku kamu nggak usah kerja di luar, kamu di rumah aja sama aku. Kalau mau keluar sini aku temenin. Mau jalan-jalan kemana sih? Tinggal pilih hotelnya di mana. Nah, misalnya ya udah, biarkan, misalnya kata suaminya ya, biarkan aku yang menanggung nafkah kita, ya kan, insya Allah aku cukupi semua, kamu bersenang-senang aja sama anak-anak di rumah. Tapi aku capek mas ngurus anak, butuh babysitter berapa sih? Nah, ya udah nggak usah kerja. Tapi aku kan pengen aktualisasi diri gitu. Nanti aku kalau misalnya dikatain sama teman-teman gimana dong? Katanya aku udah S2 manajemen Business of Administration, MBA nih belakangnya. Masa aku di rumah aja, nanti kalau aku dikatain jauh-jauh keluar negeri sekolah, malah di rumah cuma ngurus anak. Aku nanti jawabnya apa mas? Ya kan? Kita kira-kira nanti kita jawabnya apa? Kalau saya ada yang bilang kayak gitu, kamu kok di rumah aja? Kok nggak jadi PNS sih? Kok nggak jadi wanita karir sih? Tinggal kita jawab. Alhamdulillah di rumah anak-anak saya itu diasuh oleh sarjana S2. Masya Allah. Daripada kamu anak-anaknya diasuh sama lulusan kelas bapak. Kan gitu ya. Jadi kita tetap punya pilihan. Kita yang menikmati hidup kita, jangan terpengaruh dengan apa kata orang. Tapi saya nggak peduli dengan orang lain, tapi saya sendiri pengen banget. Nah ini tinggal kita bagaimana melobi suami ya. Mas aku pengen banget deh beraktualisasi di sana, aku nggak penting gaji, nggak penting famous atau enggak, yang penting aku cuma ingin punya pengalaman gini. Kalau kata suaminya, oke, boleh dengan beberapa syarat. Pertama, tidak kerjanya bukan yang dari pagi sampai malam. Oke, kita catat. Yang kedua, nanti kalau pendapatannya lebih besar dari suami jangan sampai ngelawan. Pokoknya kalau ada tanda-tanda ngelawan, berhenti ya. Siap Kang Mas, gitu ya. Ketiga, jaga kehormatan diri ya.
pakai baju yang sopan. Jangan terima pekerjaan yang melarang kita pakai hijab dengan sempurna. Penting banget. Sekarang pramugari udah banyak kok yang Betul. pakai kerudung, Iya, ya kan? Cuman resikonya ya pasti ada, ya. Namanya juga mondar-mandir di situ kan. Nah, kemudian selanjutnya misalnya tidak mengabaikan rumah tangga. Anak-anak nggak kekurangan kasih sayang. Kalau misalnya wanita karir misalnya dari pagi sampai malam kerja padahal nggak butuh-butuh banget sama duit, anak-anak terkendala. Begitu weekend anaknya bilang, "Tante siapa ya?" Udah lupa ternyata anaknya. pada ibunya sendiri gitu kan. Jadi intinya boleh kita beraktivitas di luar rumah, beraktualisasi diri, berkarir, bekerja dan sebagainya, asalkan beberapa poin yang tadi kita perhatikan dan pokoknya harus dengan seizin suami. Kalau belum punya suami, izin siapa? Izin ayah. Kalau kata ayah, udah di rumah aja, jangan macem-macem, butuh jajan, udah nih ATM-nya, udah nggak usah keluar. Ya enggak? Iya, betul sekali, Masya Allah. Nah, mungkin terakhir Ustazah sebagai penutup hari ini, mungkin bagaimana keterkaitannya dan bagaimana pentingnya kita menjaga keterkaitan antara akhlak dan aurat tadi, baik di kehidupan sehari-hari maupun di segala aktivitas dan ibadah kita juga. Menjaga aurat itu adalah salah satu identitas kita sebagai muslimah. Betul. Jadi kalau misalnya kita tidak menutup aurat, berarti kita sudah melepas identitas kita, salah satu identitas kita sebagai muslimah. Memang menutup aurat bukan satu-satunya identitas kita sebagai muslimah. Masih ada yang lain, melaksanakan rukun Islam yang 5, ya, mengimani rukun iman yang 6 itu tadi. Memang, tapi salah satu hal yang paling penting yang terlihat di hadapan manusia itu adalah menutup aurat atau tidak. Kalau kita menanggalkannya, berarti kita beresiko untuk menanggalkan identitas kita sebagai muslimah. Kalau misalnya kita ingin disayang sama Allah, maka kita harus menjalankan semua perintah Allah. Kalau kita mau disayang manusia, maka kita harus berakhlak baik di depan manusia. Makanya sebagai muslimah yang baik, kita harus balance antara ibadah sama etika. Etika itu ada dalam akhlak, sedangkan ibadah itu adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi insya Allah kita jadi muslimah yang baiklah ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pokoknya kita husnul khotimah aja. Amin ya Allah, Masya Allah. Itu tadi sangat bermanfaat sekali kajian dan juga pesan-pesan dari Ustazah Aini. Terima kasih banyak Ustazah Aini untuk hari ini. Semoga kita semua teman-teman muslimah Daily bisa mengambil pelajaran dan ilmu dan juga bisa kita terapkan kepada kehidupan sehari-hari, dan semoga berkah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat muslimah Daily. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.